Cerita horor kali ini berdasarkan kisah nyata yang berjudul Diteror Hantu Tetangga yang Bunuh Diri. Seperti apa kisahnya? Kita simak sekarang. Kisah atau cerita horor ini dialami oleh seorang pemuda bernama Lucky, tepatnya di tahun 2008. Di mana dirinya diteror hantu tetangga yang bunuh diri. Di mana Lucky adalah seorang mahasiswa semester akhir yang tengah menyusun skripsi. Namun, dirinya terkendala karena bertempat tinggal di sebuah kos-kosan yang sangat ribut. Berikut cerita horor yang dikutip akun TikTok @jodiadit. Hal tersebut membuat dirinya menjadi tidak berkonsentrasi untuk mengerjakan skripsi di tempat tersebut. Yang mana Lucky akhirnya memutuskan untuk pindah kos-kosan untuk lebih berkonsentrasi menyelesaikan skripsinya. Akhirnya Lucky menemukan sebuah kos-kosan yang murah dan sepi karena diisi oleh para pegawai yang sudah bekerja. Kos-kosan tersebut sangat cocok untuk Lucky yang butuh konsentrasi mengerjakan skripsi. Karena pada saat pagi hari penghuni kos-kosan berangkat kerja dan malam harinya sudah istirahat untuk tidur. Kos-kosan tersebut terdiri dari 2 lantai yang terdiri 18 kamar. Tapi lantai 1 tersebut tidak ditempati karena selalu terkena banjir. Sedangkan di lantai 2 hanya berisi 5 kamar yang ditempati termasuk kamar dari Lucky. Singkat cerita, Lucky akhirnya menempati kos-kosan tersebut. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian, ketika Lucky ingin pulang ke kosnya, dia menjumpai sekelompok mas-mas di depan gerbang. Berpakaian karyawan yang menanyai apakah ada yang namanya Badrul tinggal di kos-kosan tersebut. Lantas Lucky menjawab bahwa benar ada yang bernama Badrul dan tinggal di samping kamarnya. Langsung saja dirinya mengantar mas-mas tersebut ke kamar Badrul. Ketika sampai di kamar Badrul, Lucky mengetuk pintu dan terlihat Badrul keluar dengan raut muka yang sangat bete dan marah. Ketika itu Lucky kembali masuk ke kamarnya. 1 minggu kemudian, Lucky dikagetkan dengan seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu kamar Badrul dengan sangat kuat sambil teriak menyebut nama Badrul. Langsung saja Lucky keluar dari kamarnya. Ketika dilihat ternyata ada 2 orang di depan kamar Badrul yang mana mereka adalah sekelompok mas-mas yang pernah diantar Lucky ke kamarnya Badrul waktu itu. Dua orang pria tersebut nampak marah dan menanyakan di mana Badrul saat ini kepada Lucky. Hal tersebut dilawan dan dijawab Lucky yang mengatakan dirinya sudah 2 hari tidak melihat Badrul. Sore harinya Lucky mandi di toilet bawah, di mana posisi toilet ini tepat di bawah kamarnya Badrul. Ketika sedang BAB, Lucky mendengar suara jatuh yang sangat kuat dan berat. Namun, hal itu tidak terlalu dipikirkan oleh Lucky.
Malam harinya, salah satu penghuni kos-kosan lain bertanya kepada Lucky, mengapa Badrul tidak terlihat selama berhari-hari. Sedangkan Badrul sedang dicari oleh ibu kos karena menunggak selama 3 bulan tidak bayar kos-kosan. Dan temannya tersebut mengatakan kepada Lucky bahwa dirinya sudah ditanya debt collector. Ternyata 4 orang tadi adalah debt collector. Lucky lantas menjawab, mungkin Badrul lagi ngumpet di kamarnya. Karena tadi sore, ketika dirinya sedang mandi, Lucky mendengar suara dari kamar Badrul. Karena sudah kesel, pintu kamar Badrul digedor-gedor oleh temannya hingga tidak ada jawaban dari Badrul yang membuat temannya mendobrak pintu kamar. Setelah pintu kamar terbuka, tercium bau bangkai yang amat kuat. Ternyata ketika dilihat, Badrul telah meninggal di lantai di mana badannya telah membengkak dan membiru. Bau bangkai tersebut berasal dari Badrul di mana Badrul telah bunuh diri. Suara yang didengar Lucky saat mandi adalah suara ketika Badrul gantung diri. Setelah itu, Lucky mendapatkan teror dari hantu Badrul. Bahkan mendapatkan mimpi di mana Lucky diteror karena sudah memberitahu tempat tinggal Badrul kepada debt collector tersebut. Demikian cerita horor kali ini. Saya Gani Sibe untuk channel Om Bris.